burung asli Sulawesi, Maleo sengkawor. Halo sahabat Nafa, berjumpa kembali di Natura Fauna. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk menyaksikan video-video menarik berikutnya. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai Maleo sengkawor, burung yang mengubur telurnya dan meninggalkannya tanpa mengerami. Tahukah kamu burung Maleo? Burung yang mirip ayam ini sekilas mungkin terlihat aneh karena mereka memiliki benjolan bulat di atas kepalanya yang disebut sebagai pelindung kepala. Burung Maleo juga memiliki dua warna bulu, yaitu hitam pekat di bagian atas badannya dan merah muda yang lembut di bagian bawah. Tidak hanya bentuk fisiknya yang unik, burung Maleo juga masih memiliki banyak keunikan lainnya yang tidak kalah menarik untuk diketahui. Yuk kenalan lebih dekat dengan burung Maleo. Biasa dikenal dengan burung Maleo atau Maleo sengkawor adalah fauna endemik Pulau Sulawesi. Artinya, hewan tersebut hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain di Indonesia. Meski begitu, tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan burung Maleo. Burung eksotis ini hanya ditemukan di hujan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Namun Maleo juga bisa ditemukan di Maluku. Burung Maleo berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan sebagian besar bulunya berwarna hitam. Burung ini juga memiliki ciri fisik yang khas lainnya. Antara lain, kulit wajahnya bercorak kekuningan, mempunyai paruh jingga dan bulu di bagian bawahnya berwarna merah muda keputihan. Ukuran burung betina lebih kecil daripada jantan dengan warna yang lebih gelap. Selain perbedaan ukuran, kelompok jantan pada burung Maleo dapat dikenali melalui kenop di pangkal paruh atasnya. Selain itu, di atas kepala burung Maleo terdapat semacam jambul keras berwarna hitam. Tonjolan atau jambul keras berwarna hitam di kepala burung Maleo saat masih anak dan remaja belum muncul. Namun pada saat menginjak dewasa, tonjolan ini pun mulai nampak. Diduga tonjolan ini dipakai untuk mendeteksi panas bumi yang sesuai untuk menetaskan telurnya. Pakan burung Maleo terdiri dari aneka biji-bijian, buah, semut, kumbang, dan berbagai jenis hewan kecil lainnya. Tahukah sahabat Nafa, Maleo adalah simbol kesetiaan. Rasanya tidak salah apabila menjadikan burung Maleo sebagai simbol kesetiaan. Alasan utamanya adalah burung Maleo ini memanglah sangat setia terhadap pasangannya. Maleo hanya memiliki satu pasangan sepanjang hidupnya. Apabila pasangannya sudah mati duluan, burung Maleo ini tetap setia dan tidak akan mencari pasangan lain lagi. Jika yang mati duluan ialah si burung Maleo jantan, maka pasangan betinanya tidak akan bertelur lagi. Sebetulnya, sifat setia dari burung ini adalah hal yang lumrah dan bisa diistilahkan sebagai monogami. Selain itu, kesetiaan dari burung Maleo ini juga bisa dilihat dari aktivitas harian burung Maleo jantan yang tidak pernah mencoba mengganggu burung betina lainnya. Para burung Maleo ini lebih suka menghabiskan waktu untuk hidup berdampingan bersama pasangannya dan saling menjaga satu sama lainnya. Sikap setia burung Maleo yang diperlihatkan oleh Maleo jantan dan betina ini membuat siapapun terpukau. Maleo jantan saat beraktivitas baik mencari makan, tidur, bermain-main, bahkan menemani Maleo betina bertelur, semuanya dilakukan bersama.
Inilah yang membuat burung maleo dinobatkan menjadi salah satu hewan yang paling setia terhadap pasangannya. Maleo memiliki cara yang unik dalam berkembang biak. Diperkirakan setelah mencapai usia 4 tahun, maleo akan mencari pasangannya. Setelah menemukan pasangan, mereka akan menjalani sebagai burung dewasa, melakukan kawin yang kemudian bertelur. Saat aktivitas kawin, burung maleo jantan melakukan gerakan mengais dan mematuk tanah dengan keras dan cepat untuk menarik perhatian maleo betina. Maleo betina kemudian mengeluarkan suara yang merespon maleo jantan. Setelah kawin, mereka akan kembali beraktivitas seperti semula sampai musim bertelur tiba. Sebuah penelitian mengatakan bahwa sebelum maleo turun dari dasar hutan untuk menyiapkan sarang, sepasang induk itu biasanya mempelajari atau mengamati situasi, utamanya keamanan lokasi dari atas pohon dekat calon sarang. Di pohon tersebut, mereka juga melakukan aktivitas bermain seperti loncat-loncat. Burung maleo tidak bisa terbang terlalu tinggi, hanya terbang dari pohon satu ke pohon yang lain atau dari dahan satu ke dahan lainnya. Maleo bertengger pada cabang-cabang pohon di ketinggian 15-20 meter dari tanah. Pada saat akan bertelur, maleo mencari tempat sendiri. Pemilihan lokasi dilakukan betina, sedangkan jantan hanya mengikuti dari belakang. Biasanya, burung maleo akan pergi ke tempat bersarang dengan pasangannya pada pagi hari. Lalu mereka akan menggali tanah, pasir dan menyingkirkan kerikil secara bergantian dengan kakinya yang besar dan kuat. Lalu mereka akan membentuk lubang besar. Meskipun memiliki kaki besar dan kuat, ternyata maleo tidak bisa bertelur di sembarang tempat. Burung ini bergantung pada daerah yang terdapat panas bumi atau di pasir pantai yang hangat. Saat salah satunya menggali, yang lain akan berputar-putar dan mengawasi keadaan sekitar. Maleo jantan akan menjulurkan lidahnya untuk menakuti hewan pengganggu. Ia akan menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan keadaan aman. Bila ada manusia atau predator, sepasang burung ini akan langsung kabur dan bersembunyi. Ketika dirasa sudah aman, burung maleo akan kembali untuk menggali lubang. Kadang mereka akan menggali lubang yang baru jika dirasa lubang yang lama kurang aman atau telah diketahui keberadaannya oleh manusia ataupun predator. Burung ini tidak meletakkan telurnya sedalam mungkin, namun menyesuaikan dengan temperatur tanahnya. Nah, disinilah fungsi jambul dari maleo betina digunakan, yaitu mendeteksi panas bumi yang pas untuk mengerami telurnya. Untuk menggali lubang diperkirakan memakan waktu 3-4 jam. Namun jika keadaan cukup berbahaya, maleo bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan sarang yang aman. Saat dirasa sudah cukup, betina kemudian berhenti di dalam lubang untuk bertelur. Sementara sang jantan akan berlarian di sekitar lubang dengan mencoba menjulurkan lidah mereka keluar untuk mewaspadai bahaya. Maleo betina berada di dalam lubang diperkirakan selama 2-3 menit untuk bertelur. Saat betina keluar, mereka kembali bergantian menutup lubang. Tidak seperti burung pada umumnya, maleo tidak mengerami telur mereka dengan menggunakan panas tubuh mereka sendiri, melainkan mereka membiarkan alam bekerja. Maleo juga tidak melalui proses inkubasi dikarenakan ukuran telurnya yang cukup besar, bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Satu telur maleo ukurannya kira-kira sama dengan 5 telur ayam. Maleo adalah megapoda, yaitu pembuat gundukan.
Untuk mengelabui predator pemangsa telur, Maleo membuat timbunan telur tiruan. Timbunan tiruan ini dibuat tidak jauh dari sarang aslinya. Bentuknya pun sangat mirip, sehingga bisa mengecoh predator pemangsa baik hewan maupun manusia. Mereka menggali dan mengubur telurnya di dalam daerah-daerah yang hangat dari panas bumi. Burung maleo setidaknya sekali akan mengunjungi sarang telur mereka sebelum kemudian kembali ke dalam hutan. Dalam setahun, burung ini dapat bertelur sebanyak 8-12 kali yang mereka lakukan dalam 2 hingga 3 bulan. Di hutan mereka sangat sensitif dan pemalu, sehingga banyak peneliti atau masyarakat yang kesulitan menjumpai secara langsung. Salah satu perilaku unik burung ini adalah kebiasaan dalam bertelur. Telur maleo harus menunggu kurang lebih 80 hari untuk bisa menetas. Berbeda dengan telur unggas pada umumnya, ketika menetas mereka hanya memiliki bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Anakan burung maleo bahkan sudah memiliki bulu dan kekuatan sayap mereka hampir sama dengan burung maleo dewasa. Hal ini disebabkan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo 5 kali lipat lebih besar dari telur biasa. Perjuangan anakan burung maleo sejak dalam cangkang telur hingga menetas cukup panjang. Belum lagi anak-anak burung maleo yang sudah menetas harus berjuang keluar dari pasir yang menumpuk. Burung maleo yang akan menetas dimulai dengan sentakan pada bagian bawah, yakni sekitar lutut. Setelah kulit bagian dalam sobek dan kerabang pecah, maka cairan allantoin juga akan keluar. Burung maleo yang baru keluar dari cangkangnya cenderung banyak istirahat karena sebelumnya burung maleo membuang banyak energi pada proses usaha keluar dari cangkang. Burung maleo keluar dari cangkang lebih banyak menggunakan sentakan kaki disertai dengan fase istirahat sebelum terjadi gerakan berikutnya. Setelah sekitar 2-6 jam, burung maleo berhasil secara total keluar dari cangkangnya. Namun hubungan antara tali pusat dengan dinding serapan makanan belum seluruhnya terlepas. Tali pusat akan terlepas kurang lebih 12 jam setelah burung maleo keluar dari cangkangnya. Anakan maleo yang berhasil menetas akan berusaha muncul ke permukaan tanah. Perjuangan pergerakan muncul di permukaan tanah ini sekitar 1 cm per jam. Membutuhkan waktu hingga 2 hari untuk sampai ke permukaan. Sesampai di atas, ia akan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Waktu istirahat ini adalah saat yang rentan bagi anakan maleo. Para predator yang sudah mengetahui lokasi peneluran acap menanti kemunculan mereka. Biawak, elang, gagak atau lainnya sudah berjaga-jaga siap menerkam. Usai beristirahat, anak maleo bisa berjalan atau terbang menuju rimbunnya hutan. Anakan maleo sejak dalam cangkang telur ini harus mandiri. Saat menetas, ia berjuang keluar dari cangkang telur menggunakan kaki-kakinya yang kuat. Dibutuhkan waktu hingga 48 jam untuk keluar dari dalam tanah. Tidak heran bila anak-anak burung maleo lebih sering mati dan lama-kelamaan jumlahnya berkurang. Namun setelah keluar dari telur dan tumpukan pasir sendirian, anak-anak burung maleo secara naluriah akan mencari tempat bersembunyi di hutan dan mencari makanannya sendiri. Nah, kenapa anakan burung maleo dianggap mandiri sejak baru lahir? Karena anakan maleo hidup tanpa bimbingan induknya. Ini yang membedakannya dengan jenis burung lainnya. Kemandirian anak burung maleo sudah terlihat saat masih di dalam cangkang sampai menetas. Anak burung maleo langsung bisa bergerak dan mencari makan setelah menetas. Mereka memiliki perilaku yang disebut presosial, yang berarti bahwa ketika mereka menetas, mereka sudah memiliki sejumlah keterampilan dan kemampuan fisik yang memungkinkan mereka untuk segera mandiri. Selain itu, anak burung maleo memiliki kemampuan untuk segera aktif dan mandiri, membantu mereka bertahan hidup di habitat mereka yang unik.
Hal ini merupakan adaptasi evolusioner yang membantu mereka mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin dihadapi di lingkungan mereka. Dengan segera aktif dan mampu bergerak, anak burung maleo dapat menghindari predasi. Jika mereka tinggal di sarang terlalu lama, mereka dapat menjadi target mudah bagi pemangsa. Tahukah kamu kenapa burung maleo lebih mirip ayam? Meski termasuk dalam keluarga burung, maleo tidak suka terbang. Burung ini lebih sering menggunakan kakinya untuk berjalan. Itulah mengapa mereka lebih tampak seperti ayam daripada burung. Burung ini memiliki perawakan besar dan mempunyai sayap yang terbilang panjang dan bukunya yang tebal. Namun uniknya, burung maleo ini diketahui lebih suka hidup di daratan dan tidak suka terbang. Kebiasaan berjalan ini, burung maleo lakukan karena makanan-makanannya terdapat di permukaan tanah, sehingga membuat burung ini akan lebih mudah mencarinya dengan berjalan kaki. Makanan burung maleo beragam, mulai dari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga kecil. Ia akan mematuk-matuk dan mengais tanah untuk mencari serangga kecil, mengaduk-aduk tanah menggunakan kakinya. Kadang ia menyingkirkan daun-daun kering untuk mendapatkan biji-bijian yang jatuh ke tanah. Saat mencari makan ini, posisi tubuh burung maleo akan condong ke bawah. Pandangan mata pun ke bawah. Ia akan menegakkan kepalanya ketika mendengar sesuatu tanda bahaya. Burung maleo akan berputar-putar di tempat yang sama sampai dirasa kenyang atau tidak ada lagi makanan di sana. Nah, sayangnya, Badan Konservasi Internasional memasukkan burung maleo ke dalam kategori hampir punah. Artinya, burung endemik di Sulawesi ini beresiko tinggi mengalami kepunahan dan bahkan dikhawatirkan bakal punah pada masa mendatang. Ada beberapa alasan yang disebut membuat hewan ini terancam punah. Salah satunya karena hilangnya habitat atau tempat tinggal secara terus-menerus. Selain itu, ancaman punah juga datang karena adanya illegal logging dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman kembali tanpa mempertimbangkan fungsi kawasan sekitarnya. Burung maleo juga seringkali dicuri oleh masyarakat sekitar maupun diburu oleh predator. Telur burung maleo banyak diburu manusia karena memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari telur ayam. Kini, ancaman kepunahan burung maleo bukan hanya perburuan oleh manusia, namun juga pembukaan lahan secara ugal-ugalan tanpa mempertimbangkan habitat di sekitar hutan. Perkembangbiakan yang lama dan penuh perjuangan, serta ancaman predator menjadi salah satu penyebab hampir punahnya burung maleo. Dari banyaknya berita mengenai mulai punahnya burung maleo, kita harus belajar menahan diri untuk tidak andil dalam perusakan hutan habitat burung maleo. Untuk itu, sudah selayaknya kita menjaga burung endemik Sulawesi ini tetap terjaga kelestariannya. Yuk sayangi bumi ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.